1. Politik hukum nasional. Politik hukum nasional adalah kebijakan sebagai dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih tujuan politik hukum nasional itu? Jadi, tujuan dari pembentukan politik hukum nasional adalah untuk membentuk, menyusun, dan menetapkan sistem hukum nasional yang akan berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan tersebut untuk mewujudkan dua aspek sebagai berikut. 1. Sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dihendaki. 2. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Teman-teman pada tahu nggak seberapa penting sih peran politik hukum itu? Nah, mari kita bahas. Jadi, politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum nasional di Indonesia. Mengingat politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan, dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Lalu bagaimana agar politik hukum tersebut dapat diterima oleh masyarakat? Agar politik hukum nasional dapat diterima oleh masyarakat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa. Yang kedua, politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara. Yang ketiga, politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, politik hukum nasional harus dipandu melindungi semua unsur bangsa. Dan yang kelima, politik hukum nasional harus dibangun berdasarkan sistem hukum Pancasila. Nah, selanjutnya, apa saja sih ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum itu? Jadi, ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum antara lain 1. Proses panggilan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. 2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang. 3. Lembaga negara yang berwenang merupakan dan menetapkan politik hukum. Selanjutnya yaitu 4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan. Dan terakhir, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. Adapun contoh-contoh politik hukum nasional. Masa awal kemerdekaan dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 2 Aturan Peralihan. Masa Orde Lama dirumuskan dalam Manifesta Politik Orde Lama sebagian GBHN pada waktu itu. Masa reformasi ditemukan dalam Program Pembangunan Nasional atau Propesnas. Ketetapan MPR nomor 4 tahun 1999, UU nomor 25 tahun 2005. Sekarang dapat dilihat dalam UU nomor 25 tahun 2004 yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.